92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bareng sama Elke, para ladies dan juga Pak Produser Ricky Hans di Ladies Talk. Halo. Halo ladies. Halo. Baik. Sehat ya semua? Harus sehat. Harus sehat. Pak Produser, apa kabar? Baik dong. Oh, ada balik lah suaranya. Baik, Pak baik. Produser, kepribadiannya apa sih ya Pak? Pribadi banyak. Saya, iya tahu aja lagi. Iya. Benar, suaranya udah 100% Ricky Hans lah ya. Iya. Ini juga Bu Yeni tanggal 25 loh. By the way, Sobat Maestro, kita masih barengan sama Ciedi loh. Halo Ciedi, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Halo. Ini karena pembahasan kita minggu kemarin yang seru banget, kayaknya dan masih ini ya, masih terpotong di ujung-ujung ya, jadi semakin rame. Jadi minggu ini, di hari ini Sobat Maestro ya, kita masih bahas tentang MBTI nih, bareng sama Cieni. Kita review dulu kali ya Cieni ya. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan, boleh cek aja di YouTube channelnya Radio Maestro, seriesnya Ladies Talk yang minggu kemarin. Tapi untuk kamu yang baru banget gabung sekarang dan aduh kayaknya kalau lihat dulu yang kemarin kelamaan nih pengen langsung ke sini dulu gitu kan. Boleh kita berkenalan dulu kali ya. Berkenalan dulu sekali lagi sama Cieni. Cieni silahkan. Boleh sapa Sobat Maestro dulu, boleh banget Cieni, silahkan. Ya, halo semuanya, Sobat Maestro dan semuanya yang hadir di sini. Ya, kembali perkenalkan, nama saya Yeni dan saya seorang yang mempelajari banyak hal tentang kepribadian ya, khususnya hari ini sih saya akan bawakan tentang MBTI dan saya bertugas itu sebagai seorang psikolog di satu pusat konseling dan juga ya mengajar juga sebagai guru gitu. Jadi secara singkat sih seperti itu ya. Nah Sobat Maestro, memang seru banget kalau kita ngobrolin tentang kepribadian ya. Makanya itu kita undang langsung pakarnya yang ngerti banget tentang kepribadian gitu kan ya. Kayaknya udah apal luar kepala juga gitu. Dan dari tes-tesnya, juga dari contoh-contohnya yang Cieni minggu kemarin udah sempat kasih ke kita gitu ya. Langsung kelihatan dan langsung kayak terbagi-bagi gitu loh jenisnya. Aku tuh termasuk yang mana sih gitu kan. Minggu kemarin tuh sempat Elke agak masih bingung gitu loh Sobat Maestro. Mungkin Sobat Maestro juga masih bingung ya. Aku tuh sebenarnya kepribadiannya gimana sih? Terus masuk jenis yang seperti apa sih gitu kan. Terus emangnya penting ya aku harus tahu kepribadian aku seperti apa. Nah itu ngefeknya tuh seperti apa sih sebenarnya. Nah kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya Cieni, kalau MBTI ini, tes kepribadian yang satu ini tuh sebetulnya sangat membantu kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu ya Cieni ya. Mungkin boleh direview nggak Ci, sampai sepenting apa sih, terus kenapa sih orang-orang harus gitu loh, istilahnya tahu, nggak usah orang lain deh, tahu diri sendiri itu kepribadiannya jenisnya apa. Sebetulnya gimana sih Ci? Ya, memang ini adalah satu tools ya untuk kita bisa lebih mengenal diri kita. Jadi kenapa sih kita perlu untuk memahami kepribadian kita sendiri itu seperti apa supaya kita juga lebih bisa menguasai diri kita lebih bisa menerima diri kita gitu. Ketika kita paham bahwa aku tuh kepribadiannya seperti ini loh, aku punya kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini, karena setiap tipe itu kan pasti ada strengths dan weakness-nya ya. Nah, dengan kita paham, kita jadi lebih memaklumi juga gitu ketika kita dalam kondisi di mana kita itu nggak bisa 100% menguasai, ataupun misalnya kita dalam kondisi lemah, kita tahu apa yang harus dilakukan begitu. Jadi kita juga bisa menerima diri kita, nggak bingung gitu. Kenapa ya? Kok reaksinya seperti itu gitu. Tipe seperti ini itu ada kecenderungannya bereaksi seperti apa. Dan juga kita bisa mengendalikan juga ketika kita tahu ini aku harus hati-hati. Misalnya kalau kita tipenya memang tipe F, misalnya yang kemarin sudah dibahas juga tentang tipe yang feeling atau emosional gitu. Nah itu kita bisa rem gitu ketika kita tahu wah ini bahaya nih kalau aku udah kondisi kayak begini, kayak alarm gitu. Jadi nggak menimbulkan hal-hal yang disesali kemudian. Nah itu kepada diri sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kepada orang lain. Kalau kita nggak paham tentang diri sendiri, kita juga paham tentang orang lain, kita bisa
lebih lebih toleran sama diri sendiri dan juga lebih toleran sama orang lain gitu. Kita bisa menerima juga bahwa yang ada tipe-tipe orang dengan kepribadian tertentu itu reaksinya adalah seperti itu gitu. Jadi kita lebih memaklumi dan menerima gitu. Jadi dalam komunikasi ataupun dalam berelasi juga biasanya sih akan jadi lebih baik gitu. Gitu ya akan sangat baik kalau kita bisa paham tentang diri kita maupun tentang orang lain. Iya. Cuma ini kan si MBTI ini kan jadi hits banget gitu ya Ci ya. Sementara sebelum ini kan kita juga pernah dengar pastinya tentang tes psikologi yang lain gitu istilahnya gitu. Iya. Nah, kenapa sih kok MBTI ini jadi hits banget dan bedanya sebenarnya apa sih Ci yang paling mendasar lah bisa dibilang gitu. Kenapa kok ini jadi lebih viral dibanding dulu punya ada tes kepribadian yang lain? Iya, sebetulnya ada banyak sekali sih tes kepribadian itu ya. Ada ISC ya, bagaimana kita mengenal warna-warna kepribadian gitu di tempat yang seperti itu atau temperamen. Ya itu masing-masing sebetulnya ada masa-masanya juga, dan juga ada orang yang memang lebih suka menggunakan MBTI, ada orang yang lebih suka menggunakan ISC misalnya untuk berbagai kepentingan begitu. Nah, kenapa sih MBTI ini sangat viral? Memang banyak sekali digunakan di berbagai kalangan dan juga bisa digunakan bebas gitu. Jadi dalam arti nggak harus ada level pendidikan tertentu, seperti misalnya ada beberapa tes kepribadian itu harus ada harus ada sertifikasinya seorang psikolog misalnya seperti itu. Nah, kalau MBTI itu bisa digunakan oleh umum gitu, jadi siapa aja bisa menggunakan itu. Pasti karena gratisnya kali ya. Google. Ya, karena sih memang karena era digital ya, jadi sangat mudah gitu. Tapi kalau misalnya beberapa tahun yang lalu di mana belum digital sekarang kondisinya, ya memang tetap sih kalau untuk tes MBTI pun mungkin harus datang dulu ke biro ataupun misalnya ke orang-orang yang memang mempelajari secara khusus begitu. Nah, kalau sekarang memang mudah gitu ya, mudah dan gratis, dan memang tinggal kita klik ada khusus untuk tes tersebut, langsung keluar hasilnya begitu, dan cukup mudah untuk dipahami sih. Jadi cukup mudah untuk dipahami dan lebih detail ya. Misalnya dibandingkan dengan DISC yang hanya 4 begitu. Ini kan tipenya ada 16 ya, jadi lebih tajam lah. Kalau kita pelajari secara lebih detail itu kita bisa satu persatu memahami begitu seperti itu. Dengan apa tadi Cici bilang DISC. DISC itu yang dominan. Nah, kalau itu namanya tes apa itu, Ci? Sama tes kepribadian juga, jadi dibagi tipe-tipe juga, tapi 4 gitu, 4 tipe ya, ada dominance, kemudian ada intimacy, kemudian ada stabil. Stabil sama apa tuh ya satunya teh? Itu seperti temperamen tuh, sama sebetulnya sih dasarnya sama ya, kayak kolerik, sanguin, melankolis dan flegmatik. Nah itu ada orang-orang yang memang para ahli itu membuat kategori-kategori tertentu supaya lebih mudah dipahami gitu. Biasanya DSC digunakan di lingkup pekerjaan juga ya, kalau misalnya orang mau promosi naik jabatan itu pakai yang mana begitu. Nah, MBTI juga sih sama, bisa juga digunakan begitu. Jadi ada banyak sekali sebetulnya tes kepribadian itu, ada banyak. Kalau ini memang lebih ke menggunakan tipe-tipenya, dibagi menjadi tipe-tipe tertentu begitu. Benar banget sih. Ini lebih menyeluruh nggak sih kalau si MBTI ini ya teman-teman? Jadi kayak lebih dilihatnya tuh dari berbagai sisi gitu, kayak dari kalau yang tadi yang Ci ini sempat sebutin kan cuma kayak temperamennya gitu kan ya. Tapi kalau ini kan kayak di saat kita mengambil keputusan bisa kelihatan kita tipenya yang mana gitu. Keren sih. Mungkin karena itu juga kali ya Ci ini ya. Jadi lebih banyak orang pakai juga. Iya, bisa jadi juga sih. Bisa jadi karena memang lebih detail ya. Lebih tajam lah gitu, orang akan jadi bisa ada banyak faktor yang bisa dijabarkan begitu untuk memahami diri itu seperti apa gitu. Oke, kita review yuk teman-teman, mau nggak sih yang minggu kemarin udah kita dapetin dari Cieni? Cuma saya mau penasaran juga sih saya cuma minta izin nanya nih, kenapa zaman sekarang orang-orang kok lebih penasaran sama kepribadiannya ya?
Daripada daripada yang dulu kita kan nggak pernah nyari tahu kan kayak MBTI apa, sanguin, kolerik kayak gitu-gitu kan. So what gitu kan, dia mah kayak gitu, udah aja gitu kan. Kalau sekarang bahkan kita cari tahu supaya kita bisa ngejurusin anak kita kayak gitu kan. Atau aku cari tahu supaya aku mau tahu nih pasangan gue tuh seperti apa gitu kan, supaya gue nggak salah mikir. Kok zaman sekarang jadi gitu ya, Ci ya? Kenapa itu, Teh Ci? Fenomena alam. Apa itu? Bawa orang kali ya, bawa enggak gitu, bawa orang gitu. Bawa orang. Iya, kondisinya memang situasinya ya sedikit berbeda ya. Apa yang di masa lalu itu trennya seperti apa, kemudian di sekarang itu seperti apa. Ya kalau dulu sih, kalau untuk kita memahami kepribadian itu kan memang tidak terlalu mudah gitu ya. Jadi dalam arti begini, kalau sekarang tuh kita bisa cari source-nya di mana aja, dan bahkan tadi juga dibilang gratis juga ya, gampang banget gitu untuk kita cari tahu. Nah kalau dulu kan, ya sebetulnya dulu juga ada sih, dari 20 tahun yang lalu pun sebetulnya sudah ada, tapi orang tuh harus nyari gitu. Jadi kayak misalnya kita bicara tentang MBTI memang udah lama banget ada. Terus tadi ya DSC, warna kepribadian, temperamen itu sudah ada zaman dahulu banget. Cuma kalau dulu kalau mau tahu cari seperti ini tuh ya harus baca bukunya gitu misalnya. Jadi kayak untuk tahu tentang MBTI ya bacalah buku teksnya gitu. Nah orang kan juga sedikit susah ya, sulit juga untuk melakukan itu. Kalau sekarang everywhere kita bisa cari, bisa di mana aja juga ada. Dan juga karena sekarang itu kan kompleks banget ya, masalah-masalah yang terjadi itu nggak sesederhana dulu gitu. Kalau dulu kan ya udahlah pokoknya ya antara orang tua dengan anak ya udah gitu-gitu aja gitu, nggak yang banyak serumit sekarang gitu permasalahannya. Sehingga banyak kali kita tuh mencari tahu gimana caranya supaya bisa lebih memudahkan lagi gitu. Kemudian kesadaran juga kan hal ini tuh makin meningkat gitu, kesadaran bahwa kita tahu tentang kepribadian, kita tahu tentang psikologi, itu juga hal yang sekarang itu sangat baik gitu. Karena kalau dulu ya contoh aja, dulu tuh kalau ke psikolog jadi kesannya itu wah bermasalah kejiwaan gitu. Kalau dulu ya setuju. Oh sekarang kan enggak gitu, orang tua pun cari gitu kalau ke psikolog itu buat apa ya, buat justru hal yang positif pun, bisa mencari bakat anak misalnya ya, atau contoh sederhananya ke guru BK aja, guru BP ya. Kalau dulu kan wah guru BP anak nakal gitu, kalau sekarang kan anak-anak nyari guru BP, saya pengen curhat gitu, nggak usah dicari juga mereka udah datang sendiri gitu. Nah itu awareness seperti itu sekarang ya udah lebih muncul kelihatannya, untuk lebih kita paham itu dia kita seperti apa gitu. Kelihatannya sih seperti itu sih. Tapi ini mungkin teman-teman juga punya pendapat yang lain tentang hal ini, atau pengalaman juga ya. Karena kan zaman dulu sama zaman sekarang beda banget kan. Dulu panggil guru BP takut banget kan. Sekarang nyari-nyari gitu. Iya sih, sekarang sangat-sangat mudah banget sih, mudah banget dan wajar banget gitu orang kalau nyari help gitu ya. Itu ya kan, cari help. Bahkan kita sendiri juga kalau lagi emosi, kita lagi kusut juga, kita juga cari help juga. Makanya ada lady stock guys, ya kan? Ya kan? Bahkan anak-anak yang udah usianya bukan toddler lagi juga kita cari-cari fingerprint gitu juga kan ya? Betul ya. Ajaib juga sih. Cuman iya kayaknya mah memang karena zaman ya, soalnya zaman dulu orang tua kita juga kan nggak tahu, jadi kan orang tua kita juga nggak ngarahin kita gitu kan. Apa karena yang zaman sekarang pengen cepet gitu Ci, jangan-jangan? Nah nggak tahu juga tuh ya. Iya, lebih rentan juga kali ya zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan tough kali ya. Terjadi juga sih. Jadi banyak faktor yang membuat hal ini tuh ya sekarang lebih, ya memang paling utama sih kayaknya lebih ke awareness ya, kesadaran akan ini tuh penting gitu, kayak pola asuh penting, kemudian juga personality kita tahu itu tuh juga penting, dan mental health juga ya penting gitu. Kita menjaga mental health kita itu semakin disadari bahwa itu tuh hal yang sangat penting, apalagi sekarang ini kan yang namanya faktor untuk kita jadi stres tuh makin banyak gitu, semakin meningkat. Jadi kita perlu lebih banyak lagi untuk bisa ada tahanan diri gitu ya di dalam diri kita gitu.
Oke, nah terus itu kan kemarin nih, kemarin kan sebenarnya kita ada utang satu materi ya. Oh Ada iya. belum kebahas. Nah, itu boleh dong dibuka lah sekarang, silakan Ci. Oke, ya. Nah, kemarin itu ada dari 4 ya. Dari 4 itu ada 1 yang belum ya. Karena kemarin itu kan ada introvert, extrovert, kemudian juga ada sensi dan intuiting, kemudian juga ada feeling dan thinking. Nah, yang terakhir, aspek yang terakhir itu adalah judging dan perceiving. Ya, judging kalau misalnya di dalam PC itu ada J dan P. Nah, ini tuh berkaitan dengan bagaimana cara kita menyikapi dunia luar di sekitar kita. Ya, jadi cara kita menyikapi dunia luar itu seperti apa begitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang judging, J. Nah, itu adalah tipe-tipe mereka yang tegas ya, kemudian teguh pendiriannya. Jadi kalau sudah punya kemauan atau punya prinsip, itu biasanya prinsipnya itu sangat teguh dan juga tidak mau kompromi biasanya untuk yang tipe J. Nah, ini tipe J itu yang mudah maksudnya kita juga bisa mengenali juga kalau tipe J itu misalnya tuh kalau udah bilang A ya dia akan A terus gitu ya, A, B, C. Nah, itu dia akan pegang. Nah, sebaliknya kalau yang P itu biasanya mereka yang tidak itu ya kalau ditarik ke sisi ekstrimnya bisa seperti itu, tapi positifnya adalah orang P itu adalah mereka yang adaptif, fleksibel, jadi mudah untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan. Ya, dan juga mereka biasanya untuk menghadapi hal-hal yang belum pernah dilakukan pun mereka tuh nggak masalah gitu. Seperti itu. Kalau yang tipe J misalnya, memang masing-masing itu semua tipe kepribadian itu nggak ada yang baik dan yang buruk ya. Adanya itu sisi ekstrimnya gitu. Nah, kayak misalnya tadi kalau yang tipe J itu kan tipenya memang tegas, bisa diandalkan, kemudian juga teguh pendiriannya. Tapi di sisi lain ketika ditarik garis ekstrimnya itu tuh menjadi sangat kaku, tidak bisa sulit untuk beradaptasi. Jadi ketika menghadapi situasi yang berubah itu akan mudah mengalami stres gitu. Kayak misalnya sekarang ya tadinya kan saya terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang onsite, misalnya tiba-tiba harus online. Nah, itu pasti di awalnya itu tipe-tipe yang J itu sangat-sangat terganggu. Ya, sangat-sangat adaptasinya tuh biasanya akan lebih sulit gitu dibanding dengan yang tipe P. Ya, tipe P itu ketika dia harus menghadapi situasi yang baru nih, seperti ya ini aja contohnya kondisi pandemi begini, mungkin tipe P lebih cepat untuk adaptasi. Tapi ketika ditarik garis ekstrimnya, tipe P itu yang tadi seperti Elke bilang, orangnya pelin-pelan gitu. Jadi kalau dia tidak menguasai dirinya, itu bisa jadi pelin-pelan, nggak punya pendirian gitu. Jadi nanti sebentar A, sebentar B, nah seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya setiap tipe, setiap aspek itu punya strength-nya, punya kekuatannya, dan setiap aspek juga punya weakness-nya. Nah, itu yang penting sekali buat kita adalah memahami strength dan weakness ini gitu. Jadi setiap tipe itu ya ada sisi kekuatannya, tapi ada sisi kelemahannya juga. Nah, ini yang kita perlu betul-betul pahami dan kita tahu gitu. Sisi weakness itu akan keluar ketika kita sedang dalam kondisi stres. Ya, ketika kita dalam kondisi tidak menguasai diri, atau kita sedang dikuasai keadaan, biasanya weakness kita keluar. Tapi kalau kitanya dalam kondisi yang steady, gitu, kita kondisinya itu sehat dan juga stabil, biasanya strength-nya yang akan muncul gitu. Nah, ini yang kita perlu waspadai begitu. Nah, secara umum sih gitu ya untuk judging dan perceiving. Itu orang yang judging ketemu dengan orang perceiving itu juga masing-masing jadi stres juga gitu ya. Kalau terus pasti ya, Ci. Betul. Bisa terjadi seperti itu karena orang yang judging itu kan udah gitu biasanya rapi, teratur gitu, karena kan memang udah sistematis ya. Cara kerja pun biasanya yang judging itu sangat sistematis, sedangkan perceiving itu juga lompat-lompat tuh kerjanya itu juga jadi nggak rapi, karena fleksibel itu kan udahlah nanti aja gitu. Kalau yang J itu kan kalau naruh tuh barang di tempat A ya di A gitu. Kalau yang P
Jadi mana aja yang gampang gitu. Nah, kalau di dalam satu keluarga ada satu J, satu P, kalau nggak saling memahami, itu bisa berantem memang. Contohnya handuk ya Kak. Iya benar. tapi ya, Elke di ini kan, Elke ikut tes kan, Elke tuh P loh, bukan J loh ternyata. Ya, emang iya. Nggak, kalau P kan harusnya yang di mana aja sebenarnya gue harusnya fleksibel gitu kan kok. Tapi masalah anduk itu kenapa aku nggak bisa terima ya? Berarti ada sesuatu yang belum diselesaikan antara kamu Iya, sama iya. Indut. Oh jadi aku sekarang selesaiin nama anduk dulu gitu. Nah, itu bisa juga karena ada pembiasaan. Jadi ada hal-hal yang terjadi karena kita biasakan. Benar. Jadi udah biasa gitu, terus ini sesuatu yang mengganggu buat aku gitu ya, Ci. Iya, tapi sebetulnya kan harusnya biasa aja gitu sebetulnya. Sebenarnya. Cuman karena kebiasaannya begitu, jadi aduh ganggu deh, ya gitu. Benar. Bisa ada pembiasaan juga sih misalnya dari orang tua atau dari pelatihan atau ini juga bisa mengubah. Iya Atau sih. mungkin bisa juga waktu dulu Elke naruh handuk basah disentil, jadi kayak terpati. Masa dulu aku disentil langsung tanya. Bisa jadi. Aduh, ini seru banget sih. Banyak pertanyaan nih aku. Tapi kita harus break dulu ya, Pak Prot ya. Yes, betul. Nah, itu dia Sobat Maestro. Untuk teman-teman yang ketinggalan, boleh langsung cek aja di mobile apps-nya Radio Maestro. Maestro Radio Bandung, semua series Lady Stock-nya lengkap. Apalagi tentang MBTI, ini baru banget. Jadi bisa langsung cek di sana Sobat Maestro ya. Tetap di Lady Stock.